saja. Kalau begitu, saya harap nanti di minggu depan bisa ada yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita melanjutkan materi untuk pertemuan ke-10 ya. Jadi pada pertemuan 9 kita bahas kaitan antara mikroorganisme dengan pangan, bagaimana pentingnya pemahaman pertumbuhan mikroorganisme yang berkaitan dengan pangan akan sangat penting terkait dengan ketahanan pangan, bagaimana kerusakan dari pangan itu bisa kita atasi dengan beberapa metode pengawetan makanan, yang mana pengawetan makanan ini bisa kita lakukan dengan memastikan mulai dari bagaimana ketersediaan air atau bagaimana aktivitas air di dalam pangannya, kemudian bagaimana tingkat keasaman dari sisi pangan tersebut. Karena keduanya akan berkaitan dengan tingkat pertumbuhan mikroorganisme, akan berkaitan juga dengan seberapa lama suatu panganan bisa tahan. Kemudian juga terkait dengan ketahanan pangan dan mikroorganisme itu juga berkaitan dengan adanya beberapa patogen, ada beberapa mikroorganisme yang bisa bersifat berbahaya ketika kita konsumsi melalui panganan kita. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi ke tahapan atau pembahasan yang berbeda lagi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas peranan mikrobiologi dalam industri ataupun dalam panganan. Kalau sebelumnya kita sedikit saja membahas ada beberapa produk panganan yang berasal dari mikroorganisme atau aktivitas mikroorganisme. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih lengkapnya lagi, karena pada dasarnya memang ada beberapa mikroorganisme yang kita manfaatkan dia di dunia industri. Kita manfaatkan juga untuk diproduksi suatu panganan. Apa saja itu nantinya akan coba kita bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Di mana produk-produknya kita akan fokus kepada 2 produk utama saja nantinya, meskipun ada beberapa aplikasi lainnya sebenarnya, tapi ini akan berkaitan secara langsung dengan kita mulai dari produk industri di dunia kesehatan sampai dengan ke pangan nantinya. Pangan tadi kita sudah bahas sedikit sebenarnya. Kemudian untuk kita membahas mikrobiologi dan produk, maka nanti akan berkaitan dengan mikrobiologi industri. Bagaimana kita bisa menggunakan mikroorganisme yang dapat tumbuh dalam skala yang besar. Kenapa kita ingin bisa menumbuhkan mikroorganisme dalam skala besar? Karena kita harapkan produk dari si mikroorganisme tadi yang tumbuh dalam skala besar bisa kita manfaatkan dan bisa kita dapatkan nilai komersialnya. Atau dengan skalanya dari skala pertumbuhannya besar, kita bisa manfaatkan untuk transformasi kimia penting. Inilah nanti sebenarnya pentingnya dari kita di teknik lingkungan, bagaimana kita mengaplikasikan pemahaman terkait dengan mikroorganisme ini atau terkait dengan mikrobiologi, bagaimana kita bisa mendapatkan suatu produk yang bernilai komersil atau kita memanfaatkan mikroorganisme untuk mentransformasi kimia. Jadi nanti ini mungkin belum kita bahas sekarang, akan berkaitan juga dengan pengolahan limbah juga. Apakah penggunaan komposter itu salah satu sebenarnya bentuk transformasi kimia penting. Karena kita memanfaatkan mikroorganisme untuk melakukan degradasi atau pengolahan atau mentransformasikan suatu bahan. Kemudian mikroorganisme dan produk
ini akan berkaitan dengan reaksi metabolit suatu mikroorganisme. Di mana nantinya reaksi metabolit dari mikroorganisme akan berkaitan dengan produk yang nantinya akan kita cari atau yang kita inginkan. Jadi beberapa produk yang berkaitan dengan mikroorganisme. Yang pertama ada fermentasi alkohol. Jadi fermentasi alkohol ini biasa kita manfaatkan untuk pembuatan anggur, pembuatan bir. Kemudian ada juga untuk produk-produk farmasi, contohnya adalah antibiotik. Kemudian tambahan-tambahan pangan, contohnya ada asam amino. Dan bisa juga produknya dalam bentuk enzim. Jadi ini beberapa contoh senyawa-senyawa metabolit atau aktivitas-aktivitas dari mikroorganisme yang kita manfaatkan untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian dari sebagian besar pemanfaatan mikroorganisme utama yang bisa dikatakan cukup banyak dimanfaatkan itu adalah yang berasal dari kelompok cendawan dan khamir. Serta ada beberapa prokariot. Jadi contohnya di sini ada Streptomyces. Jadi mikroorganisme utama tadi, dia dimanfaatkan menjadi satu spesialis yang bisa menghasilkan metabolit. Jadi metabolit ini sintesis satu atau lebih produk dalam jumlah yang besar. Nah, kemampuan yang tidak alami tersebut, jadi kemampuan untuk bisa mensintesis satu ataupun lebih dari satu produk dalam jumlah yang besar, ini yang nanti dikatakan sebagai rekayasa genetik. Jadi pada umumnya memang sudah ada yang memang mikroorganisme itu direkayasa mengalami mutasi atau mengalami rekombinasi, sehingga dia bisa mensintesis suatu produk, atau mungkin dia bisa mensintesis lebih dari satu produk dalam jumlah yang besar, karena secara alaminya tidak sebanyak itu yang bisa dihasilkan. Mikroorganisme yang sudah direkayasa tadi disimpan dan diawetkan biasanya ada dalam bentuk satu lembaga koleksi dan bisa dipatenkan karena menjadi ini nanti dikatakan sebagai galurnya. Kemudian ada beberapa karakteristik lain untuk mikroorganisme yang dimanfaatkan di industri. Yang pertama adalah pertumbuhannya pesat, pembentukan produk dalam kultur berskala besar, dan menghasilkan spora atau bentuk reproduktif sehingga mudah diinokulasi ke dalam fermentor yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian yang kedua, media yang digunakan mudah diperoleh dalam jumlah besar dengan harga yang relatif murah. Mikroorganisme terpilih bukan tergolong penyebab penyakit pada manusia, hewan, ataupun tanaman. Mikroorganisme mudah dimanipulasi secara genetik dan memiliki kestabilan genetik. Kemudian ada 3 bentuk produk mikrobiologi industri. Yang pertama dalam bentuk sel, kemudian dalam bentuk biotransformasi. Itu yang tadi dari satu bentuk senyawa kimia ditransformasi secara biologi menggunakan mikroorganisme menjadi satu. Yang ketiga dalam bentuk produk sel. Jadi ada nanti kalau nanti kita bahas ada 3 bentuk utama dari produk mikroorganisme ataupun produk sel. Nah, beberapa contohnya adalah khamir. Jadi khamir di sini sebagai tambahan bisa juga substansi yang mana dimanfaatkannya ini dalam bentuk selnya. Jadi sel mikroorganismenya yang kita manfaatkan. Jadi si khamir ini sebagai satu sel yang nanti dimanfaatkan, ditambahkan ke minuman atau bahan makanan lainnya. Sedangkan pada biotransformasi sel, kita memanfaatkan mikroorganisme untuk mengkonversi secara kimiawi suatu substansi spesifik menjadi substansi lain. Contohnya ada steroid. Kemudian untuk yang produk sel di sini adalah, jadi contohnya ada yang menghasilkan enzim
sebagai metabolitnya, ada yang menghasilkan antibiotik sampai ke bahan-bahan kimia lainnya. Metabolit ini yang nantinya bisa kita katakan sebagai produk mikroorganisme. Pada umumnya metabolit atau produk mikroorganisme dihasilkan pada fase eksponensial. Fase eksponensial, ada yang bisa mendeskripsikan enggak? Fase eksponensial itu seperti apa maksudnya? Ada yang ingat enggak kemarin? Halo, halo. Masih adakah? Ada yang ingat enggak fase eksponensial itu fase yang seperti apa maksudnya? Ada 8 orang ini, ada yang ingat? Hening semua. Jadi ketika kita ingin mendapatkan metabolit, maka kita harus bisa mengkondisikan lingkungan ketika mikroorganisme tadi dia bisa tumbuh pada fase sampai ke fase eksponensialnya. Yang nantinya metabolit dasar itu terdiri dari 2 macam atau tipe yang berbeda. Jadi yang pertama ada metabolit primer, yang kedua ada metabolit sekunder. Apa yang membedakan keduanya? Untuk metabolit primer biasanya dia dibentuk selama fase pertumbuhan. Di contohnya ada alkohol, sedangkan untuk yang metabolit sekunder dia dihasilkan setelah fase pertumbuhan berakhir. Jadi di sini justru dia diperoleh pada fase stasionernya. Contohnya adalah penisilin. Dan nanti ada beberapa contoh lain sebenarnya. Metabolit sekunder ini menjadi metabolit yang penting dalam industri karena dia tidak memerlukan pertumbuhan dan reproduksi di stasioner tadi. Tapi pembentukan metabolit sekunder sangat bergantung pada kondisi pertumbuhan, khususnya komposisi dari medianya. Biasanya seringkali diproduksi sebagai kelompok senyawa yang sekerabat dan dia dapat dihasilkan secara berkelebihan, tidak seperti metabolit primer, karena dia akan berkaitan dengan metabolisme primer. Pada umumnya, metabolit sekunder ini senyawa spesifik dalam reaksi sintesisnya. Kemudian, agar bisa menghasilkan produk mikroorganisme dalam jumlah yang besar, karena itu penting untuk bisa melakukan fermentasi dalam skala yang besar. Karakteristik dari fermentasi skala besar, fermentornya ini sebagai sebuah wadah yang dapat digunakan untuk fermentasi skala besar, ini memiliki rentang ukuran yang berbeda. Untuk skala di laboratorium atau risetnya, biasanya ukuran fermentornya 5 sampai dengan 10 liter, berbeda dengan yang di industri hingga 500.000 liter ukuran dari fermentornya. Ukuran dari fermentor nantinya dapat digunakan dalam berbagai macam proses industri dengan produk yang berbeda-beda pula. Ini contoh salah satu fermentor. Berarti ini contoh continuous flow stir tank reactor. Jadi di sini satu reaktor yang dia menggunakan motor untuk bisa memastikan teraduknya, sehingga nanti bisa dikontrol oksigennya, oksigen yang berada di dalamnya. Karena dalam proses fermentasinya dia membutuhkan oksigen yang merata di keseluruhan dari medianya tadi. Kemudian untuk fermentor sendiri, untuk di skala industri, fermentor ada yang memang fermentor dia dalam kondisi anaerob, jadi sama sekali tidak ada oksigen di dalamnya, atau dalam kondisi aerob seperti yang tadi dilakukan pengadukan untuk memastikan adanya oksigen pula nantinya tersebar secara merata. Pada fermentor, kecuali untuk penyingkiran panas, karena pada kondisi anaerob pun masih ada kemungkinan munculnya atau terjadinya atau terbentuknya panas selama fermentasi. Sedangkan untuk fermentor aerob, dia memerlukan lebih banyak peralatan karena untuk melakukan pengadukan dan pemberian aerasi nantinya. Pada umumnya, fermentor aerob yang lebih banyak digunakan di dalam industri. Kemudian, proses sterilisasi media penyingkiran panas merupakan proses vital dalam
fermentor karena untuk memastikan tidak adanya patogen yang bisa mengganggu proses fermentornya nantinya. Kemudian setiap fermentor akan dilengkapi pelindung eksternal tempat uap sterilisasi dan air dingin yang mengalir. Kemudian adanya sistem aerasi untuk transfer oksigen ke dalam media pertumbuhan di dalam wadah, di mana ini menjadi penting karena oksigen tidak mudah larut dalam air dan kerapatan mikroorganisme yang tinggi membutuhkan konsentrasi oksigen yang tinggi pula. Kemudian alat tambahan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut terkait dengan aerasi adalah sparger untuk dapat mengalirkan oksigen. Sedangkan cara lainnya adalah dengan menggunakan satu alat pengaduk. Kemudian pengawasan dan pengendalian pada satu fermentor itu akan sangat penting. Yang diawasi nanti adalah bagaimana kerapatan pertumbuhan mikroorganismenya, kemudian terkait dengan produk yang dihasilkan, dan parameter-parameter lingkungan, suhu, pH, DO, dan lain sebagainya nantinya. Kemudian, observasi pada waktu tertentu juga menjadi penting untuk dapat menetapkan perubahan yang perlu dilakukan selama proses dari fermentor tadi berjalan. Di beberapa kesempatan juga kita perlu melakukan pemodelan secara matematis untuk mengevaluasi bagaimana efektivitas berbagai parameter terhadap pertumbuhan dan produknya secara interaktif dan cepat. Peningkatan skala fermentasi sendiri yaitu transfer proses dari peralatan di skala laboratorium ke dalam peralatan besar berskala industri. Perilaku biokatalis skala laboratorium dan industri nantinya pasti akan sangat berbeda. Biasanya itu proses peningkatan diawali dengan penggunaan fermentor skala kecil terlebih dahulu. Nah, perubahan dalam proses peningkatan tadi biasanya yang divariasikan adalah medianya, suhu, pH, dengan peralatan yang tidak banyak dan biaya yang relatif lebih murah. Kemudian setelah di skala tadi itu ditambah lagi dengan ukuran pilot plant-nya dengan volumenya 300 sampai dengan 3000 liter. Baru kemudian ditambah lagi fermentor komersial sebagai tahap akhirnya, yang ukurannya biasanya 10.000 sampai dengan 500.000 liter. Pada setiap tahapan tadi, penting untuk bisa menjaga aerasinya, karena nantinya akan terjadi peningkatan volume. Lanjut ke produk industri kesehatan, contohnya adalah antibiotik, di mana nanti antibiotik ini yang menjadi pembahasan kita adalah bagaimana kita mengisolasi dan mengkarakterisasinya. Secara definisi nantinya antibiotik adalah bahan kimia yang dihasilkan mikroorganisme yang bersifat letal. Jadi dia bisa menyebabkan kematian dan bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Antibiotik ini adalah metabolit sekunder yang dihasilkan oleh cendawan filamen dan bakteri Actinomyces. Secara tradisionalnya, kita bisa mendapatkan antibiotik dengan proses penapisan. Alur sederhana proses antibiotik, yang pertama adalah dari isolat penghasil antibiotiknya kita tumbuhkan terlebih dahulu. Kita inokulasikan sehingga kita bisa mendapatkan satu kultur murni dari si penghasil antibiotik tadi. Kemudian kita ujikan terlebih dahulu kemampuan menghasilkan antibiotik yang dapat berdifusi dan menghambat pertumbuhan bakteri ujinya. Bakteri ujinya biasanya beragam jenis atau yang berkerabatan dengan bakteri patogen. Bagaimana pengujiannya? Prosedurnya dimulai dari metode cawan gores silang atau cross-trick, kemudian diidentifikasi isolat penghasil antibiotik senyawa baru, dilakukan analisis struktur, kemudian uji toksisitas dan aktivitas terapeutik pada hewan terinfeksi. Antibiotik yang akan diproduksi secara komersial harus melewati tahap peningkatan skala yang diikuti dengan proses pemurnian. Jadi ini gambaran sampai ke tahapan produksi. Ini tahapan clinical trial-nya. Jadi setelah dapat bakteri penghasil antibiotiknya, kita isolasi, kita dapatkan kultur muninya, kita nilai bagaimana dia efisiensinya sebagai antimikroba,
kemudian diproduksi di skala kecil terlebih dahulu, pengujian toksisitas, sampai ke clinical trial-nya. Kemudian, tahapan berikutnya adalah tahapan pemurnian. Pemurnian di sini maksudnya kita mengambil atau mengekstrak atau mendapatkan sari atau mendapatkan si antibiotiknya. Pemurnian ini bisa dilakukan dengan ekstraksi, adsorpsi, ataupun pertukaran ion, ataupun pengendapan. Antibiotik yang mudah larut dalam produk organik, pemurniannya dapat dilakukan dengan relatif mudah, yaitu dengan cara ekstraksi saja. Antibiotik yang tidak mudah larut dalam pelarut organik, baru dia yang menggunakan metode yang lain. Kemudian, isolat-isolat alami pada umumnya tidak menghasilkan antibiotik dalam jumlah yang tinggi. Sama seperti yang tadi lagi, akan ada seleksi galur dulu, sehingga nanti akan ada galur khusus yang bisa direkayasa terlebih dahulu, sehingga bisa menghasilkan antibiotik dalam jumlah yang tinggi. Faktor pembatas atau tahap regulasi kunci dalam lintasan biokimia akan penting diketahui sebagai penelitian dasar menghasilkan antibiotik tadi. Di beberapa contoh produk industri, penisilin, tetrasiklin, vitamin, sampai ke enzim sebagai produk industri lainnya. Yang terakhir, terkait dengan pangan, beberapa produk industri pangan dan minuman, jadi ada alkohol, minuman beralkohol, produk cuka, asam sitrat, kamir dan jamur. Ini sempat kita bahas sebelumnya juga. Beberapa contohnya, kita mulai dari alkohol terlebih dahulu. Jadi alkohol di sini sebenarnya adalah bentuk fermentasi secara alami, di mana fermentasi alami ini dikatalis oleh kamir yang secara alaminya, kamir liar ini, dia bisa menfermentasi buah dan biji-bijian. Jadi contoh-contoh dari minuman beralkohol ada anggur, ada bir, dan lain sebagainya. Yang nantinya akan berbeda-beda ya. Ada yang memang anggur di sini dia atau wine di sini dia dari anggur di mana sari buahnya difermentasi. Kemudian bir di sini ada dari biji-bijian jelai yang difermentasi. Dan lain sebagainya juga akan ada beberapa jenis yang lainnya. Pembahasan sedikit terkait dengan anggur. Anggur di sini sebenarnya bisa dibuat secara alami menggunakan yang memang dia bisa ditemukan pada anggur itu sendiri. Tapi memang ketika kita menggunakan kamir liar, dia kualitas dari si wine-nya nanti atau si anggurnya tadi tidak bisa dijamin akan stabil dan baik produknya. Umumnya ada kamir anggur dari kultivasi atau dari kelompok Saccharomyces ellipsoides yang dia ditambahkan ke sari buah untuk memfermentasi si anggur tadi. Sederhananya, tahapan pembuatan dari si anggur itu yang pertama buah kita hancurkan sehingga nanti akan kita dapatkan sari-sarinya. Biasanya didiamkan terlebih dahulu si sari buah tadi 16 jam sampai dengan 21 hari, ada yang lebih dari 21 hari. Setelah itu difermentasikan, ini juga beragam juga 10 sampai 15 hari. Kemudian di penuaan 5-6 bulan atau ada yang lebih pula. Kemudian yang berikutnya untuk produk cuka, produk konversi etil alkohol menjadi asam asetat yang biasanya dilakukan oleh acetobacter atau gluconobacter, di mana kedua bakteri tadi digunakan sebagai starter pula untuk pembuatan anggur, bir, atau jus apel yang beralkohol. Kemudian ada juga yang dikatakan sebagai cuka distilasi, di mana ini merupakan cuka dari campuran alkohol murni dalam air. Kemudian karakteristik dari bakteri asam asetat, ya untuk memproduksi cuka dia bersifat aerob mutlak, jadi harus dipastikan tersedia oksigen pada medianya dan dia toleran asam. Jadi meskipun nanti kondisi dari medianya berubah menjadi asam, dia tetap bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian khusus glucanobacter, dia mengoksidasi etil alkohol melalui quinon
menjadi asam asetat yang terakumulasi dalam media. Proses pembuatan cuka sendiri ada 3 metode. Ada metode tong terbuka, metode tetes, dan ada metode gelembung. Mungkin tidak akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya ada asam sitrat atau senyawa organik lain. Biasanya ini mikroorganisme seperti yang disampaikan sebelumnya dapat menghasilkan senyawa organik dalam jumlah yang cukup sehingga bisa dikomersialkan. Contohnya untuk kelompok cendawan ada asam sitrat. Asam sitrat ini digunakan untuk minuman, permen, makanan, roti, deterjen, atau ke farmasi. Kemudian untuk bakteri sendiri contohnya ada sorbosa. Ini menghasilkan asam askorbat untuk vitamin C dan asam laktat untuk pengasaman makanan. Yang berikutnya kamir dan produk kamir. Kamir dalam bentuk selnya, jadi sel-sel si kamir itu dimanfaatkan untuk pembuatan roti. Sedangkan untuk produk kamir sendiri, untuk media, untuk vitamin, ataupun enzim. Sedangkan produk fermentasi dari kamir ada etanol dan gliserol, dan ada juga minuman alkohol dan destilasi yang dia juga memanfaatkan kamir juga. Bir, anggur, vodka, rum, dan lain sebagainya. Yang terakhir, untuk jamur dengan bentuk yang besar, ada beberapa jamur komersial atau shiitake. Yang cendawan lain. Mungkin itu saya tanggapan sebelum kita akhiri. Saya rasa tepat sekitar 3 menit lagi waktu kita selesai. Dari tadi masih belum ada yang muncul, baru 3 orang. Jadi saya berikan kesempatan sebelum saya tutup. Yang mengerjakan tugasnya baru 6 orang terakhir, jadi saya tunggu. Oke, kalau tidak ada respon lagi, saya tutup saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita ada waktu 6 menit, saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Silakan bisa dicatat dan disimpan untuk dijawab nanti di satu kertas kosong dan dikumpulkan melalui Google Classroom seperti biasanya. Silakan dicatat nomor pertama, nomor 1. Sudah siap ya? Halo, sudah siap ya? Oke, nomor 1. Sebutkan 3 jenis produk mikrobiologi industri. Sebutkan 3 jenis produk mikrobiologi industri. Nomor 1, sebutkan 3 jenis produk mikrobiologi industri. Sudah? Sudah, Pak. Nomor 2, jelaskan perbedaan metabolit primer dan metabolit sekunder. Yang nomor 2, jelaskan perbedaan metabolit primer dan metabolit sekunder. Jadi nomor 2, jelaskan perbedaan metabolit primer dan metabolit sekunder. Nomor 3, apakah kelebihan fermentor anaerob? Pertanyaan nomor 3, apakah kelebihan fermentor anaerob dibandingkan dengan fermentor aerob? Nomor 3, jelaskan kelebihan fermentor anaerob dibandingkan fermentor aerob. Di nomor 3, jelaskan perbedaan fermentor
Jelaskan keunggulan fermenter anaerob dibandingkan dengan fermenter aerob. Itu saja mungkin. Silakan 3 pertanyaan tadi setelah dicatat nanti dijawab seperti biasa dikumpulkan melalui Google Classroom. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk yang sudah ikut serta dalam Zoom. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.